bagaimana memberikan edukasi secara konten yang bermanfaat, yang edukatif dan sesuai etika-etika kita sebagai pendidik. Dan satu lagi yakni mari kita kolaborasi bareng, kolaborasi bersama untuk pendidikan Indonesia lebih baik, tentu untuk pendidikan bermutu untuk semuanya. Itu salam dari Bapak Mardipu Sihombing yang malam ini berhalangan, dan saya Ali Zainal sebagai Humas GKK Indonesia menyampaikan terima kasih pada Bapak sekalian, dan kami siap untuk menyimak dan belajar bersama. Sekian saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali yang sudah mewakili Pak Dimpu untuk memberikan pengantarnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena sebenarnya kalau saya lihat di sini Bapak Ibu Guru udah sangat-sangat menunggu momen-momen dan pemaparan dari narasumber kita. Saya akan langsung serahkan kepada Bapak Handaru Catu selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Pelaksanaan Asesmen Pendidikan dari Pusat Asesmen Pendidikan untuk memberikan pemaparannya tentang tes kemampuan akademik. Kepada Bapak Handaru, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Najwa. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Terdengar, Pak. Terdengar baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya hormati Pak Arief Budiman, selaku penanggung jawab Humas dari Ditjen GTK PG. Ini juga yang saya hormati koordinator dari guru komunitas guru kami pengajar ya, Ibu Fitriana, mohon maaf. Juga tadi komunitas guru konten kreator ya, Bapak Mardimpu ya, namun beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu semua yang hadir pada sosialisasi di malam hari ini luar biasa. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu di sini Bapak Ibu. Walaupun kita semua dalam daring, namun mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa semangat gitu ya untuk bisa mendengarkan terkait dengan kebijakan dari tes kemampuan akademik. Izinkan saya mau share screen. Mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja biar tidak berpanjang-panjang gitu ya, nanti kita mungkin lebih banyak kita berdiskusi gitu ya. Jadi terkait dengan tes kemampuan akademik atau kita singkat dengan TKA. TKA ini adalah program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan memang tahun ini adalah tahun pertama gitu ya kita melaksanakan atau akan melaksanakan tes kemampuan akademik. Dan kita tahu bahwa SMA itu sederajat ya, SMA, SMK termasuk madrasah akan pelaksanaan TKA itu di tahun ini di bulan November, baru nanti jenjang SD dan SMP itu di bulan April tahun 2026 atau tepatnya setelah Lebaran gitu ya. Nanti terkait dengan pelaksanaannya kapan itu nanti ada di slide-slide tertentu. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan tes kemampuan akademik ini sebenarnya adanya kebijakan ini tidak langsung gitu ya, ujuk-ujuk langsung ada gitu ya. Jadi ini sudah melalui panjang kajian, jadi kajian yang cukup panjang terkait dengan ketiadaannya individu report ya, atau hasil dari individu yang dikeluarkan atau yang dihasilkan atau yang diberikan, yang memberikannya itu adalah dalam hal ini adalah dari pemerintah pusat. Nah, setelah tidak ada ujian nasional sejak tahun 2020, terakhir itu di 2020 ya Bapak Ibu semua, sebenarnya 2020 bukan akhir gitu ya, masih ada, namun karena kondisi COVID sehingga tahun 2020 hanya berlangsung di satu jenjang yaitu SMK saja, sementara di SMA dan seterusnya SMP itu tidak ada atau tidak dilaksanakan ujian nasional. Nah, setelah tidak ada ujian nasional,
kita coba melakukan evaluasi dari sisi pembelajaran dan penilaian di dalam satuan pendidikan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita ibaratkan Bapak Ibu, kita ingin mengukur suhu tubuh dari setiap anak gitu ya. Kita mengukur suhu tubuh. Kita tahu alat untuk mengukur suhu tubuh itu kan dalam bentuknya itu adalah alat ukurnya adalah namanya termometer ya, kita tahu ya. Tapi termometer itu memiliki beberapa skala ya. Skala nolnya itu berbeda-beda. Ada negara atau ada negara-negara atau ada kita yang menggunakan skalanya adalah Celsius. Ada yang menggunakan Reaumur, ada yang menggunakan Kelvin, ada yang menggunakan Fahrenheit. Ini yang terjadi ketika pendidikan kita tidak menggunakan satu skala, ya. Sehingga kalau kita tanya ke orang gitu ya, kamu suhu tubuhnya berapa? Saya suhu tubuhnya katakanlah 50 gitu ya. 50 apa? 50 Fahrenheit gitu ya. Nah itu kan kita agak susah gitu ya. Atau bahkan saya 37 gitu ya. 37 apa? Celsius. Bukan berarti yang 50 itu lebih tinggi dibanding 37 secara ukuran suhu. Nah, oleh karena itu, karena variasi yang ada terkait dengan standarnya atau skalanya, inilah yang terjadi kita rasakan setelah tidak adanya ujian nasional. Nah, variasi yang standar ini di satu sekolah itu punya variasi-variasi yang berbeda-beda, punya skala-skala yang berbeda-beda, sehingga kita sulit mengukur berapa sih kemampuan yang dimiliki atau capaian akademik dari si anak, misalnya matematika anak itu berapa, capaian akademik bahasa Indonesia dari setiap anak itu berapa. Kalau kita mau membandingkan antara satu sekolah dengan sekolah lain, ini yang menjadi sulit. Kenapa? Karena terjadinya banyak sekali standar-standar yang berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Setiap sekolah berusaha untuk memberikan nilai-nilai yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk menilai anaknya, itu otomatis akan memberikan nilainya itu kecil untuk anak kita. Pastinya kita akan memberikan anak itu setinggi-tingginya. Nah inilah yang terjadi, integritas yang dicederai. Ya, integritas yang dicederai. Kalau bahasa Pak Menteri itu kan selalu bilang sedekah nilai. Ya, sedekah itu baik Bapak Ibu. Tapi kalau diberikannya itu adalah sedekah berupa nilai, ini yang menjadi kurang pas gitu ya. Kenapa? Karena ya kita tahu memberikan nilai yang tinggi padahal belum tentu kemampuan anak itu memang tinggi, ini menjadi salah gitu ya. Sehingga ya otomatis terkait dengan integritasnya inilah yang kita dicerdai. Nah, semua yang terjadi itu ini diakibatkan kenapa? Ya karena soal yang diberikan kepada anak-anak gitu ya tidak berkualitas. Artinya kualitas dari soal itu rendah kepada anak-anak. Bapak Ibu guru gitu ya sangat membuat soalnya itu seakan-akan tidak punya standar tadi gitu ya, tidak punya standar, dan pokoknya ya sudah, terkadang anak-anak itu apa yang terjadi, saya tidak perlu sekolah saja itu tidak masalah, bahkan bisa naik kelas, bisa lulus dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi ketika kita mengevaluasi seluruh Indonesia. Yang kita evaluasi adalah seluruh Indonesia. Apa yang terjadi? Ada anak-anak SMP yang mereka belum bisa membaca. Ya, anak-anak SMP sudah SMP belum bisa membaca. Bahkan ada anak SMA dia bisa membaca tapi tidak bisa memahami isi dari bacaan anak-anak tersebut. Ini fenomena yang terjadi Bapak Ibu di lapangan. Ya, kalau kita perhatikan dari konten-konten kreator juga ya yang terjadi gitu ya, yang konten kreator pendidikan itu kan selalu menampilkan banyak sekali sosial eksperimen ya terkait dengan anak-anak. Ketika anak-anak itu disuruh katakanlah menjumlah dari angka-angka gitu ya, ditambah dengan kalian, jadi ditambah dengan operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, mungkin ditambah pembagian, misalnya 1 ditambah 1 dikali 5 ya, ini pasti salah ya. Kenapa salah? Karena orang itu cenderung menjumlahnya itu 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 kali 5 sama dengan 10.
gitu ya. Mereka tidak paham bahwa seharusnya 1+1 jangan dioperasikan dulu, tapi yang kita operasikan adalah 1 kali 5 dulu, gitu ya. 1 kali 5 sama dengan 5, baru ditambah dengan 1 sama dengan 6. Nah, ini yang terjadi di lapangan, baru hitungan yang sederhana seperti itu banyak sekali anak-anak yang tidak atau keliru untuk melakukan operasi tersebut. Ya, ini banyak ya, kalau sosial eksperimen gitu atau menanya terkait dengan konten-konten gitu ya, kreator gitu ya, mencoba untuk itu gitu ke anak-anak, bahkan bertanya tentang Pancasila, tolong sebutkan dari Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Banyak sekali yang salah dan lain-lain sebagainya. Hal-hal inilah yang terjadi. Kenapa? Ya karena tadi kualitas soalnya rendah. Dan akan otomatis motivasi yang terjadi ketika tidak adanya ujian atau tes yang benar-benar berkualitas, motivasi dari si anak ini menjadi rendah. Begitu juga guru dalam memberikan penilaian kepada anak-anak, dan otomatis pembelajarannya pun menjadi menurun. Ya, guru-guru ya sudah, pokoknya anak-anak silakan ikut aja, nanti juga naik kelas, nanti juga lulus dan lain sebagainya. Sehingga hasil dari evaluasi oleh guru dianggap kurang handal. Ini yang terjadi ya Bapak Ibu, fenomena yang terjadi. Sehingga ya ketika hasilnya ini ingin dipakai gitu ya, berupa misalnya raport pendidikan ya, raport dalam satuan pendidikan, ini sulit untuk kita bedakan antara satu anak di sekolah A dengan satu anak di sekolah B, karena semuanya nilainya sama seperti paparan ini gitu ya. Yang di atas itu adalah grafik di mana ya raport ya, kumpulan hasil dari raport yang kita coba gambarkan dalam grafik. Ini yang terjadi adalah fenomenanya bahwa raport itu cenderung semuanya itu nilainya itu mendekati angka 100. Ya, kalau kita perhatikan dari gambar ini adalah 80 sampai 100 gitu ya. Tidak ada yang nilai 50, 60, 20, tidak ada. Nah, inilah yang terjadi, hasilnya adalah homogen, sehingga menjadi sulit ketika pengambil misalnya instansi atau misalnya satuan pendidikan ke jenjang berikutnya menggunakan nilai raport ini menjadi susah. Sebenarnya kemampuan anak ini berapa sih? Ya, kemampuan anak ini di sekolah ini berapa sih? Dan lain sebagainya. Sehingga dengan kondisi-kondisi ini maka dibutuhkan sebuah alat ukur yang tepat. Ya, tadi ya kita coba contohkan tadi termometer menggunakan satu skala. Apa skalanya? Celcius misalnya. Semua satu Indonesia menggunakan satu skala Celcius misalnya. Ya, sehingga ini yang menjadi dasar kenapa dibutuhkan yang namanya tes kemampuan akademik atau alat ukur lain yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Ini yang terjadi. 3 grafik yang di bawahnya ini adalah yang melakukan adalah pemerintah pusat. Apa yang terjadi kalau kita lihat dari hasil UN ya tahun 2019, ini kan nilai matematikanya cenderung dianya itu bell curve dengan distribusi normal yang baik atau heterogen, tidak terjadi seperti raport tadi homogen. Nah, inilah yang menjadi dasar gitu ya, kenapa dibutuhkannya ini, termasuk juga asesmen nasional, termasuk juga hasil dari UTBK ya. UTBK semuanya ini adalah hasil-hasil individu yang memang yang menyelenggarakan adalah pemerintah pusat atau pihak eksternal ya. Sehingga inilah yang menjadi dasar, ayo kita ubah, ayo kita lakukan perubahan sekarang. Seperti itu. Kenapa? Ya tadi ya, kalau kita hanya mengandalkan individunya itu dari satuan pendidikan, maka yang terjadi adalah ya semuanya itu akan memberikan hasil yang baik gitu ya. Semuanya akan menghasilkan sesuatu yang bagus gitu ya. Ibarat Bapak Ibu, nih berikut slide berikutnya. Pak Ibu sebagai seorang misalnya chef ya, seorang chef di sebuah restoran gitu ya. Kalau mencicipi sendiri kualitas hasilnya, apa yang terjadi? Ya, itu tidak menjadi dasar gitu ya bahwa enak makanannya. Belum tentu. Dia harus bisa dicicipi oleh orang lain. Dalam hal ini bisa aja customer atau mungkin bosnya seperti itu, atasannya misalnya seperti itu. Nah, barulah dikatakan bahwa itu menjadi objektif, itu menjadi pas, itu menjadi adil, ya. Jelas gitu ya bahwa memang Bapak Ibu sebagai chef
itu memang benar-benar chef yang memang memiliki kemampuan dalam memasak seperti itu. Sama dengan pendidikan. Ketika yang melakukan penilaian, pengukuran, ya, atau evaluasi yang melakukan adalah satuan pendidikan. Apa yang terjadi? Yang terjadi syarat akan subjektivitas, ya, syarat akan subjektivitas. Sedikit sekali objektifnya, ya, sedikit sekali objektifnya. Pasti akan ada subjektif. Tadi makanya saya sebutkan akan memberikan hasil yang maksimal, itu intinya itu ya, akan mengambilkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu untuk supaya objektif gimana Bapak Ibu? Untuk supaya capaian akademik anak-anak itu objektif, maka harus ada pihak gitu ya, eksternal yang melakukan. Tidak bisa pihak internal yang melakukan akan menjadi objektif, itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan alat ukur ya untuk melaporkan capaian akademiknya agar objektif, maka harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Di dalam undang-undang Sikdiknas pun seperti itu gitu ya. Individunya tetap harus diukur gitu. Oleh karena itu inilah menjadi hal yang penting ya. Pemerintah, kita tadi sudah tahu ya bahwa agar supaya objektif maka harus dilakukan oleh pemerintah negara dalam hal ini yang harus hadir. Tidak bisa satuan pendidikan yang melakukan penilaian. Artinya tadi objektivitasnya sangat kecil sekali. Oleh karena itu murid harus diukur oleh pemerintah gitu ya. Nah, karena yang mengukur itu adalah pemerintah, maka ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Salah satunya adalah diukurnya itu tidak bisa semua mata pelajaran seperti itu. Jadi hanya mata pelajaran tertentu yang kita tahu esensial gitu ya. Mata pelajaran tertentu yang esensial ya. Dan juga tidak mungkin kita mengembalikan lagi seperti UN lalu ada kertas. Jadi makanya kita tentukan harus berbasis komputer. Ya, kalau tadi terkait dengan mata pelajaran, terkait dengan komputer, ini menjadi penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tes ini kan tidak bisa lama-lama Bapak Ibu. Ya, karena akan segera ditunggu hasilnya oleh pihak-pihak yang lain. Gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga ya menjadi penting karena tadi ya terkait dengan objektif, terstandar, ya terstandar itu apa maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu ketika analoginya adalah analogi yang lain adalah Bapak Ibu pasti tahu TOEFL, tes IELTS ya. Ketika ada anak atau saya lah misalnya di TOEFL Anda berapa? TOEFL saya 500 ya. Itu sudah kebayang di banyak instansi sudah tahu. Dengan nilai 500, maka kemampuan bahasa Inggris dia itu memang bisa, ya, pintar, gitu seperti itu, ya. Jadi artinya apa? Kalau IELTS, TOEFL itu standarnya adalah standar internasional. Sehingga ini yang kita mau ciptakan adalah dengan adanya TKA, maka ketika ada anak yang mengatakan bahwa berapa capaian akademik bahasa Indonesia Anda? Capaian akademik bahasa Indonesia adalah 80. 80 di Jawa atau di Jakarta katakanlah dengan 80 di Jayapura katakanlah di sekolah lain gitu ya. Itu sama 80-nya. Artinya apa? Terstandar. Ya, dapat dibandingkan antara satu sekolah dengan sekolah lain dengan hasil yang sama. Ini yang harus dipahami terkait dengan terstandar tadi ya. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu objektif ya. Tadi ya objektif dan terstandar. Intinya itu. Jadi kita ingin menciptakan alat ukur yang objektif, terstandar ya, seperti layaknya layanan-layanan terstandar lainnya seperti TOEFL, IELTS dan lain sebagainya. Dan ini menjadi penting Bapak Ibu ya. Kenapa situasi ini menjadi penting? Jadi TKA ini menjadi penting ya. Walaupun kita tahu ya jargon-jargon di awal itu bahwa TKA ini kita tahu adalah hak dari setiap murid yang ada. Artinya hak ini ya bisa dia ikut, bisa dia tidak ikut. Tapi kalau kita perhatikan dari manfaatnya, ya manfaat dari TKA itu adalah salah satunya adalah ya tadi objektif, capaian akademik yang objektif adalah untuk seleksi masuk ke jenjang berikutnya jalur prestasi SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Ini menjadi penting. Yang berikutnya adalah
yang penting berikutnya adalah seleksi lainnya. Seleksi lainnya itu misalnya mau melamar pekerjaan, mau ke sekolah akademik, misalnya kepolisian, ke militer, seperti itu, ke TNI, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kalau dia tidak ikut maka menjadi rugi. Apa ruginya? Sebenarnya ini adalah potret diri, kemampuan diri untuk anak-anak seberapa sih gitu ya. Ketika ada anak yang mengatakan saya ini pintar matematika. Tapi kalau belum dibuktikan secara tes yang terstandar ya, maka ini menjadi sulit mengatakan bahwa anak ini memang pintar matematika. Oleh karena itu ini sebagai refleksi diri, sebagai kalau bisa dikatakan ini adalah cermin diri. Ibarat kalau kita bicara medical check up Bapak Ibu ya, kita merasa bahwa oh saya baik-baik saja kok, saya tidak pernah pusing dan sebagainya. Tapi kalau dengan medical check up baru kita tahu bahwa ternyata kolesterol Anda ini sebenarnya sudah di batas di atas sedikit di atas normal gitu ya, hampir mendekati yang maksimal seperti itu. Nah, dengan adanya medical check up itu kita akan berusaha untuk oke, makanan-makanan yang ada hubungannya dengan lemak dan lain sebagainya saya akan kurangi agar supaya jangan sampai melebihi batas tadi ya, batas maksimal normal tadi itu. Nah, sama dengan yang namanya CKA ini menjadi penting untuk mengukur diri kita, seberapa kemampuan kita bisa kita dapati untuk mata pelajaran. Sebenarnya ini untuk motret dari guru juga, untuk satuan pendidikan juga, bahwa kurangnya di mana untuk anak-anak sehingga diperbaiki di mana untuk pembelajaran dan penilaiannya di satuan pendidikan tersebut. Jadi ini menjadi penting Bapak Ibu terkait dengan TKA ini. Berikutnya adalah terkait dengan TKA. Jadi TKA ini melengkapi dari sistem penilaian yang sudah ada. Di satuan pendidikan, walaupun tadi saya sebutin koki, tetap koki itu yang merasakan itu adalah dirinya sendiri juga gitu ya. Makanya tetap ada yang namanya ujian sekolah, tetap ada juga ujian ulangan harian juga tetap ada, tengah semester tetap ada, dan itu diserahkan sepenuhnya oleh satuan pendidikan. Bahkan terkait dengan kelulusan itu juga diserahkan kepada satuan pendidikannya, ya. Jadi ini menjadi penting, TKA hadir ini bukan menggantikan dari yang sudah ada, termasuk tadi pertanyaan bahwa TKA ini katanya akan menggantikan ANBK, dan ANBK tahun ini terakhir. Ini salah besar. ANBK dan TKA sesuatu yang berbeda, alat ukur yang berbeda. Kalau ANBK yang diukur itu adalah satuan pendidikannya, dan ini sulit untuk mengukur anak-anaknya, individunya, ya, yang bisa diukur itu adalah satuan pendidikannya, ya. Oleh karena itu makanya AN ini tetap akan ada, tahun depan akan ada, tahun depannya lagi akan ada. Kenapa? Karena kebutuhan akan satuan pendidikan, ya, pemetaan akan satuan pendidikan ini menjadi penting untuk banyak kebutuhan-kebutuhan. Ya, seperti penilaian akreditasi, di daerah itu ada standar pelayanan minimum, termasuk juga RPJMD yang ada di daerah, termasuk juga Boskin dan seterusnya, itu tetap masih menggunakan yang namanya ANBK. Jadi tidak menggantikan yang sudah ada. Dan TKA ini hadir, ini sebagai pelengkap. Kenapa pelengkap? Di mana ANBK itu adalah tesnya itu sifatnya adalah formatif, ya, dia untuk memperbaiki pembelajaran di dalam kelas, karena di situ yang diukur adalah satuan pendidikannya. Kalau yang TKA ini hadir untuk sumatif, karena yang diberikan adalah untuk anak-anak akhir, kelas akhir, ya. Jadi sebenarnya menjadi pelengkap. Sekarang sudah lengkap Bapak Ibu ya. Di kelas awal itu ada tes diagnostik, di kelas tengah itu ada ANBK, di kelas akhir ada yang namanya TKA. Jadi ini menjadi pelengkap bahwa informasi capaian akademik dari penilaian terstandar oleh eksternal itu ada, ya, termasuk untuk individunya, ya, termasuk juga untuk sistem satuan pendidikannya dinilai melalui ANBK, pemerintah daerah dapat, ya, dan juga ya pastinya untuk memperbaiki dari pembelajaran dan penilaian, ya. Jadi semuanya tetap ada. Jadi dari tahun tahun depan ANBK tetap ada, TKA juga ada, ya, cuman berbeda mengukurnya seperti itu. Dan pastinya tadi ya mata pelajarannya itu tidak semua kompetensi diukur. Jadi kompetensi ini biarkanlah guru atau satuan pendidikan yang mengukur kompetensi kemampuan dari si anak.
Nah, ini terkait dengan mata ujinya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa tidak semua mata pelajaran kita akan uji ya. Untuk tahun ini dan maksudnya tahun pertama ini saya nyebutnya seperti itu karena tahun ini kan untuk SMA. Tahun depan itu adalah SD dan SMP. Untuk yang tahun pertama ini memang untuk SD dan SMP itu hanya 2 mata pelajaran yaitu matematika dan bahasa Indonesia ya. Dan untuk yang SMA itu ada 5 mata pelajaran. 3 mata pelajaran wajib, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ditambah dengan 2 mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan ini terdiri dari 19 Bapak Ibu, ya 19 mapel. Jadi siswa untuk yang SMA, SMK itu diminta memilih dari 19 itu pilih 2 saja. Cara milihnya gimana? Cara milihnya adalah yang pertama tergantung kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya adalah untuk jalur prestasi SNBP, maka pemilihannya adalah disesuaikan dengan prodi yang nanti dia akan ambil di perguruan tinggi tersebut. Tapi kalau seandainya kebutuhannya untuk keperluan pengen mengukur tadi ya, melakukan refleksi diri, maka pilihlah yang sesuai dengan minat, sesuai dengan kemampuan dari si anak, dari 19 anak itu. Nah, terkait dengan waktunya, anak untuk yang SMP dan SD, 2 mata pelajaran pilih, 2 mata pelajaran yang dia harus ambil, ini dikerjakan cukup 1 hari. Jadi anak datang langsung dapat 2 mapel. 1 mapel itu waktunya 60 menit, jumlah soalnya 30 soal. Ya. Untuk yang mapel kedua itu langsung ya, jeda, tidak ada jeda, paling jeda sekitar 1 atau 2 menit, langsung dia mengerjakan mapel yang kedua. Misalnya mapel pertama bahasa Indonesia, mapel kedua matematika. Waktunya sama 60 menit ya, jadi total 120 menit, jumlah soalnya juga sama 30 soal. Ya. Jadi 1 hari saja Bapak Ibu ya. Kalau anak SMA, SMK sederajat 2 hari. 2 hari itu gimana? 2 hari itu, hari pertama itu adalah 3 mapel wajib, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Waktunya adalah totalnya 140 menit ya, dengan 50 menit matematika, 45 menit untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hari kedua dia datang kembali ya untuk mengerjakan selama 120 menit. 1 mapel pertama itu waktunya 60 menit, mapel keduanya 60 menit ya. Jadi total 2 hari 1 anak itu mengerjakan. Itu yang ini adalah komposisi soal. Ini penting juga Bapak Ibu ya. Jadi sebagian soal itu ditulis oleh pusat atau disusun oleh pusat, dan sebagian soal lain itu disusun atau ditulis oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Tapi ya tetap ada standardise-nya. Ya, gimana cara standardise-nya? Standardise-nya adalah pemerintah provinsi, dalam hal ini pemerintah provinsi menjadi panjang tangan dari pemerintah pusat untuk mengecek secara mutu dari soal yang dia tulis atau yang kabupaten kota tulis. Jadi tidak langsung tulis sudah dilepas, tidak, tapi melalui proses yang namanya penjaminan mutu oleh pemerintah provinsi yang kita latih. Jadi pusat melatih tim dari pemerintah provinsi itu kita latih bagaimana cara penulisan soal yang baik, kaidah penulisan soalnya seperti apa, dan seterusnya. Rangka asesmennya seperti ini, ditulis ke dalam kisi-kisi seperti apa, itu nanti semua diajarin oleh pusat. Harapannya nanti ketika menilai soal-soal dari daerah itu menjadi standar, sama dengan yang dimiliki oleh pusat. Berbeda dengan SMP dan SD, SMA seluruh soal itu dari pusat. Ya. Untuk moda berbasis komputer dan menggunakan aplikasinya aplikasi ANBK, Bapak Ibu sekalian. Jadi aplikasi yang dipakai adalah aplikasi ANBK. Untuk estimasi waktu pelaksanaan, untuk yang SD dan SMP itu kurang lebih sekitar bulan April ya, sekitar bulan April. Jadi setelah Lebaran. Ya, walaupun di sini masih perkiraan Maret April, kenapa? Karena akan diawali dengan yang namanya simulasi, gladi bersih, pendaftaran dulu ya, pendaftaran. Setelah pendaftaran ada simulasi, ada gladi bersih dan pelaksanaan. Jadi kalau kita hitung-hitung sekitar di bulan April ya, tahun 2026. Ya, sementara kalau yang SMA itu di November. Kenapa November? Karena ini dikaitkan dengan kegunaannya yaitu SNBP. Jadi kita menggunakan SNBP yang biasanya di Januari akan kita berikan hasilnya nanti ke seleksi ke SNBP. Seperti itu. Jadi ini menjadi penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu ketahui terkait dengan waktu, jumlah soal, jumlah waktu soal ya, dan lain sebagainya.
Nah, eh, ini juga menjadi penting. Kenapa penting? Karena informasi-informasi yang terjadi di lapangan ini yang banyak menjawab pertanyaan dari lapangan terkait dengan hasil dari TKA untuk seleksi perguruan tinggi, ya. Menjadi penting seperti ini karena banyak kebingungan dari para guru, orang tua murid, ya, bahkan muridnya pun bingung gitu ya. Bagaimana saya harus mengambil sikap terkait dengan adanya TKA ini? Ya, jangan sampai ini salah dalam memilih seperti itu. Yang pertama, TKA ini hadir ini sama sekali tidak menggantikan kriteria yang sudah berlaku sejak 2022, ya. Ketika itu adanya Permendikbudristek nomor 48, ya, walaupun diganti tahun nomor 62, tapi sebenarnya mirip gitu ya, secara esensinya nggak berubah gitu ya, cuma ditambahkan saja ya, prosesnya saja yang ditambahkan, ya, yaitu kriteria untuk SNBP dan SNBT. Ini tidak diubah sama sekali. SNBP tetap menggunakan raport, tapi sekali lagi ketika raport itu hadir ke panitia seleksi, apa yang terjadi? Semua nilai kan di atas kanan. Ini akan menjadi sulit Bapak Ibu untuk membedakan atau membandingkan anak mana yang memiliki kemampuan, mana yang tidak memiliki kemampuan. Sehingga mereka butuh yang namanya alat ukur lain sebagai validator. Ya, apakah anak ini 80-nya benar, maka divalidasi yang namanya raport. Ini yang paling penting. Jadi sebenarnya TKA ini hadir hanya untuk sebagai validator dari nilai raport yang memang sudah ada di kriteria sejak 2022. Kita juga TKA ini hadir bukan mau mengganggu guru-guru atau sekolah yang sudah mengatur anak-anaknya ini agar dari kelas 10, kelas 11 benar-benar mengajari anak-anaknya, anak kamu belajar ini ya, dari kelas 10, kelas 11 dan seterusnya sudah diatur sedemikian rupa untuk nanti masuk prodi ini, prodi A, prodi B dan prodi C. Nanti dengan adanya TKA semuanya berubah, itu enggak seperti itu. Jadi tetap Bapak Ibu, ya, termasuk juga SNBT, ya, atau seleksi nasional berdasarkan tes, tetap menggunakan tes yang ada. Nah, terkait dengan TKA ini sebagai validator itu kedudukannya seperti apa, insya Allah besok Bapak Ibu tanggal 16 September, nanti tinggal kita tunggu saja ya, ini menjadi jelas bahwa SNBP ini menghadirkan TKA ini seperti apa untuk nilai raportnya, ya. Sekali lagi raport itu tidak digantikan oleh TKA, sekali lagi tidak digantikan. TKA itu hanya sebagai validator. Cuman kan Bapak Ibu mungkin tahu kedudukannya seperti apa, kita tunggu saja besok. Insya Allah besok ada pengumuman dari MRPTNI, Majelis Rektor Perguruan Tinggi, yang punya perguruan tinggi di seluruh Indonesia, akan menyampaikan atau mengumumkan terkait dengan kedudukan atau validatornya itu seperti apa dari TKA. Nanti menjadi jelas, mudah-mudahan besok menjadi jelas, ya. Ini menjadi penting Bapak Ibu untuk diketahui oleh Bapak Ibu semua. Nah, ini juga menjadi penting ya Bapak Ibu, ini mungkin sebagai gambaran, ini juga banyak sekali ditanyakan, ya. Seperti apa sih saya harus memilih mata pelajaran kalau saya akan ikut SNBP? Dasarnya adalah Kepmendikdasmen nomor 102 tahun 2025. Terkait apa? Terkait dengan prodi atau mata pelajaran pendukung untuk prodi, ya, prodi yang akan diambil, ya. Jadi Bapak Ibu ini menjadi penting juga. Kenapa penting? Karena anak-anak ini bingung atau murid bingung atau orang tua bingung ketika ada anak saya misalnya atau anak Bapak Ibu ingin mengambil katakanlah kedokteran, ya. Mata pelajaran apa sih yang harus diambil? Mata pelajaran pilihan mana yang harus diambil gitu ya? Kalau dengan menggunakan Kepmendikdasmen nomor 102 ini menjadi jelas, maka pelajaran yang diambil adalah untuk kurikulum merdeka, maka ambillah biologi dan atau kimia. Dua mapel pilihan ini yang diambil. Tapi jangan salah. Tadi kita kembali ke slide sebelumnya bahwa menjadi syarat SNBP itu adalah raport, nilai raport. TKA hadir harus melihat dulu raportnya. Apakah raport di semester 1 sampai dengan semester 5, apakah ada nilai raportnya biologi dan atau kimianya atau tidak, ya. Kalau tidak ada, ya, tapi dia memaksa ingin masuk dokter SNBP, jalur SNBP ya, ingin masuk jalur dokter dengan memaksa ngambil biologi dan kimia di TKA, itu percuma Bapak Ibu, tidak akan bisa dapat SNBP, ya. Jadi sebelum memilih mata pelajaran pilihan, maka yang perlu harus dilihat adalah raportnya dulu.
ya, apakah nilai biologi dan atau kimianya ada tidak dari semester 1 atau sampai semester 5. Kalau tidak ada, maka pilih prodi yang lain, gitu ya. Pilih saja prodi yang lain. Misalnya saya adanya matematika tingkat lanjut, ya, maka di sini banyak pilihannya. Bisa masuk komputer, bisa masuk teknik atau rekayasa, ya, bisa masuk yang ekonomi mungkin dan lain-lain sebagainya, ya, seperti itu. Jadi harus dilihat dulu raportnya dari semester 1 sampai semester 5 baru memilih. Jangan dibalik, memilih dulu baru dia melihat rapor, tidak seperti itu. Jadi kan berdasarkan Permendikbudristek nomor 48, kalau Bapak Ibu mau download silakan, itu bisa dibaca-baca, maka 50%-nya itu adalah nilai raportnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menjadi penting ya Bapak Ibu terkait dengan mata pelajaran pendukung dari prodi yang akan diambil. Ini lini masa pelaksanaan TKA, Bapak Ibu, pendaftaran untuk yang SMA, kalau yang SD dan SMP belum dibuka, masih nanti di bulan Februari, insya Allah kita bukaannya gitu ya. Tapi untuk yang SMA dan SMK itu sudah dibuka sejak kapan? Sejak tanggal 24 Agustus dan berakhir di 5 Oktober, ya. Masih kurang lebih sekitar 20-an hari lagi ya untuk menjelang penutupan ya. Dan di hari ini alhamdulillah sudah banyak ya Bapak Ibu yang mendaftar ya. Ini mungkin kan karena masih menunggu besok pengumuman ya tanggal 16. Jadi kita lihat saja gitu ya. Udah sekitar 1 juta yang mendaftar ya Bapak Ibu ya. Dari target kita sekitar 3,5 juta. Tapi ini kan pasti masih menunggu ya. Saya yakin akan tercapai gitu ya untuk ini karena masih menunggu besok ya. Mudah-mudahan dengan besok langsung cepat dalam mendaftar ya. Karena ini kan pertimbangannya banyak ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan pemilihan mata pelajaran pilihan dan lain sebagainya. Mereka juga nggak mau salah dan lain sebagainya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa ketika ada anak sudah memilih mata pelajaran pilihan dan dia mau ngubah, sudah terlanjur daftar, itu bisa sejauh sebelum tanggal 5 Oktober. Seperti itu. Dan pelaksanaan itu di tanggal 3 sampai tanggal 9. Gimana 3 sampai 9? Tanggal gelombang pertama itu 3 sampai 4, gelombang kedua adalah 5 sampai 6, dan gelombang khusus ada 8 sampai 9. Jadi gelombang 1 dan gelombang 2 itu adalah untuk yang sekolah formal. Sekali lagi untuk sekolah formal. Dan sekolah yang non formal itu adalah di tanggal 8 dan tanggal 9. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Jadi gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 1 itu 2 hari. Ya tadi ingat ya ada 5 mapel. 3 hari di hari pertama ya. Di tanggal 3. Nanti di tanggal 4 dia datang lagi untuk mengerjakan 2 mapel pilihan. Begitu juga di tanggal 5. Misalnya kalau sekolah itu mengambil 2 gelombang, maka anak itu ada anak yang datang di tanggal 5. Jadi udah setelah itu selesai ya sudah. Tidak perlu kembali lagi di gelombang kedua. Jadi cukup 2 hari saja ya. Jadi ada susulan juga. Tujuannya adalah susulan ini adalah untuk kalau seandainya ada anak sakit mungkin atau ada kebutuhan lain yang memang dia, yang penting syaratnya adalah sudah mendaftar dan lain sebagainya. Nah ini terkait dengan alur pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Murid, orang tua murid gitu ya, itu tidak bisa mendaftar sendiri ya ke dalam sistem. Jadi mereka itu harus meminta bantuan operator sekolah untuk mendaftarkan ya, mendaftarkan bahwa saya ingin ikut. Tapi ya, satuan pendidikan itu harus memberikan yang namanya form pendaftaran. Operator tadi memberikan form pendaftaran. Form pendaftaran itu terdiri dari identitas dia dan juga ada pilihan dia mengikuti atau tidak mengikuti dan memilih 2 mapel pilihan dari pilihan 19 tadi. Nanti murid dan orang tua murid bersama menandatangani yang namanya form pendaftaran tersebut ya. Jadi di sini sifatnya itu luar biasa ya. Kenapa orang tua terlibat? Ya salah satunya agar jangan sampai nanti ada anak atau mungkin ada sekolah dalam kesalahan dalam memilih mata pelajaran pilihan atau dia mengikuti atau tidak mengikuti, maka dikoreksi oleh yang namanya orang tua, atau benar-benar agar supaya jangan ada paksaan untuk mengikuti TKA. Maka misalnya ada orang tua yang nggak mau mengikuti anaknya seperti itu, atau mungkin orang tua ingin supaya ikut gitu ya, cuman mungkin sekolahnya tidak mau mengikutkan, dan itu menjadi penting keterlibatan orang tua di sini agar supaya jelas ya. Barulah nanti adanya DNS, ATPJM, DNT, dan seterusnya. Itu yang menjadi penting. Ini adalah form pendaftarannya Bapak Ibu. Ini ada identitasnya. Jadi ini yang kita miliki. Jadi kalau ada yang lain dari ini, itu kemungkinan tidak sesuai atau tidak valid bahasanya. Seperti itu. Jadi ini ada identitas, ada keikutsertaan, tinggal mencentang dan memilih 2 mapel pilihan ini, dan barulah tanda tangan orang tua murid dan anak atau murid yang mengikuti atau tidak mengikuti. Seperti itu. Dan
Ini adalah mekanisme dari pelaksanaan TKA. Ini bisa dilihat dari waktunya SMA, SMK, SD sederajat, SD, SMP sederajat. Ya, ada 3 sesi, satu hari ada 3 sesi, Bapak Ibu ya. Satu hari ada 3 sesi. Dan kalau untuk gelombang 1-2 untuk satuan pendidikan jalur formal itu berarti jumlahnya adalah 6 sesi ya. Jadi kalau untuk yang gelombang 3 itu 3 sesi ya, untuk gelombang 3 di non formal. Untuk yang SD SMP ya kurang lebih ada sekitar 6 hari kita akan bukakan. 6 hari dikali 3 sama dengan 18 sesi. Sehingga kalau kita hitung komputer ya, untuk satu komputer bisa dipakai oleh 18 murid gitu ya, oleh 18 murid. Jadi kalau ada katakanlah muridnya itu katakanlah ada 36, maka cukup 2 komputer saja kalau dia memang mau 18 sesi dipenuhi atau sekitar 6 gelombang dipenuhi ya bisa. Untuk mode pelaksanaan fully online dan semi online ada ya. Terus juga hasilnya itu adalah bentuk scoring 0 sampai 100. Sekali lagi tidak ada pengurangan nilai. Ya kita menggunakan item respon teori ya. Jadi respon-respon peserta itu nanti diolah, disesuaikan dengan pola respon jawabannya dan nanti dihitung berapa tingkat kesukarannya dan baru bisa di-scoring dan seterusnya. Dan setiap peserta akan mendapatkan SHTKA. SHTKA ini tidak mempengaruhi nilai raport dan tidak mempengaruhi ijazah, tidak mempengaruhi kelulusan. Jadi SHTK berdiri sendiri, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini menjadi penting juga Bapak Ibu ya, terkait dengan satuan pendidikan pelaksana ya, dan satuan pendidikan yang menjadi tempat pelaksanaan. Pelaksana itu artinya adalah satuan pendidikan tersebut menjadi penanggung jawab dari satu pendidikan yang belum terakreditasi. Jadi satu pendidikan terakreditasi menjadi penanggung jawab ya. Sementara untuk yang sekolah tempat pelaksanaan ini tidak harus terakreditasi, bisa yang non akreditasi, tapi syaratnya adalah memiliki infrastruktur dan memiliki proktor atau teknisi. Dan ini kita kolaborasi Bapak Ibu ya, ada Kemendikdasmen, ada Kementerian Agama, pemerintah daerah tadi Bapak Ibu tahu ya, selain menyiapkan sarana prasarana, penulisan soal ya untuk jenjang SD dan SMP ya, Pemda Kabupaten Kota dan penjaminan mutu oleh provinsi tadi sudah dijelaskan di awal ya. Satuan pendidikan pastinya sosialisasi dan pendampingan ya, fasilitasi ruang dan seterusnya. Dan yang penting adalah di sini yang hadir di sini sebenarnya sebagai masyarakat, harapan kami ya sebagai pemerintah pusat gitu ya, Bapak Ibu bisa mengawal pelaksanaan tes ini agar kredibel ya, terus membantu penyebaran informasi yang benar, mendukung pembelajaran dan penilaian yang berkualitas. Jadi informasi nanti capaian dari akademik itu on target, sesuai dengan target anak-anak. Kalau 80 ya memang 80 ya, tidak ada lagi bias di situ. Jadi makanya oleh karena itu peran dari Bapak Ibu ya yang hadir di sini menjadi penting ya untuk mendukung pelaksanaan TKA ini menjadi lebih baik. Ini adalah slide terakhir terkait dengan informasi tentang TKA. Jadi Bapak Ibu, TKA ini bukan ujuk-ujuk datang, terus juga dadakan gitu ya, terus juga coba-coba, tidak. Kita sudah mengeluarkan semua regulasi ya, masih tinggal juknis. Kenapa? Karena tinggal untuk pelaksanaan ya. Kita sudah Permendikdasmen saja sudah keluar ya terkait dengan kebijakan TKA nomor 9 tahun 2025. Terus juga kita sudah mengeluarkan pedomannya dalam Kepmendikdasmen nomor 95 tahun 2025 juga sudah kita keluarkan. Terus juga tadi 102 sudah kita keluarkan ya terkait dengan mata pelajaran pendukung program studi juga kita sudah keluarkan. Bapak Ibu bisa mengunduh ini semua di JDIH kita ya Bapak Ibu ya, di di dalam Kemdikdasmen itu JDIH bisa diunduh di situ. Dan kita juga sudah mengeluarkan kerangka asesmen Bapak Ibu ya, nomor 45 untuk yang SMA dan nomor 47 adalah untuk SD dan SMP. Bapak Ibu tinggal melihat saja di situ Perkabadan ya nomor 45 dan nomor 47 tersebut terkait dengan kerangka asesmen. Soalnya seperti apa? Ada contoh soal di situ. Materinya seperti apa? Ada di situ. Jadi semua sudah ada di situ di dalam Perkabadan ini. Atau kalau Bapak Ibu mau dalam bentuk aplikasi, Bapak Ibu tinggal buka saja web TKA kita pusmendik.kemdikdasmen.go.id/TKA. Nanti di situ Bapak Ibu akan ada kerangka asesmen, itu tinggal pilih saja, kan enak tinggal pilih-pilih bahasa Indonesia misalnya, tentang apa materinya itu ditunjukkan sampai contoh soal. Bahkan kita juga sudah mengeluarkan yang namanya latihan soal. Jadi latihan soal ini gunanya adalah untuk
latihan anak-anak mengetahui atau guru bahkan mengetahui oh bentuk soalnya seperti apa sih, oh seperti apa, ayo coba TKA. Jadi ayo coba TKA, Bapak Ibu tinggal buka saja di internet, buka Google, ayo coba TKA nanti akan keluar ya. Jadi TKA ini benar-benar gratis. Pemerintah pusat yang membiayai. Rugi kalau seandainya tidak ikut medical check up gratis untuk sekolah, mungkin juga untuk anak-anak. Kalau tidak diikuti, rugi banget gitu ya. Semuanya sudah diberikan gitu ya. Latihan soal ada, juga peraturan-peraturan semua jelas, kerangka asesmennya kelihatan, dan lain sebagainya. Kita tidak menutup-nutupi. Sehingga sangat rugi kalau seandainya pelaksanaan asesmen TKA ini tidak ikut gitu ya, ini sangat rugi ya, sangat rugi gitu untuk tidak diikuti. Dan kita juga sudah ada Q&A, jadi Bapak Ibu bisa lihat Q&A-nya, mungkin nanti ini bahan sebagai bahan Bapak Ibu untuk melakukan konten kreatornya terkait dengan apa sih pertanyaannya. Kita sudah mengeluarkan 2 versi gitu ya, sebentar lagi akan kita rilis versi 3 terkait dengan teknis pelaksanaan, kita tunggu saja. Dan juga kita sudah melakukan podcast atau siniar, dan juga kita sudah melakukan webinar, ini juga salah satu bagian dari sosialisasi. Jadi alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua bisa hadir walaupun di malam hari ini ya, mengganggu istirahat Bapak Ibu. Ini saya berterima kasih gitu ya kepada Bapak Ibu dari GTK ya, sudah mengadakan acara ini. Saya kira itu Bapak Ibu semua yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan tercerahkan terkait dengan kebijakan dari TKA. Saya kembalikan ke Najwa. Terima kasih untuk Bapak Darut terhadap paparannya yang sangat informatif dan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini. Tanpa berlama-lama lagi, karena sepertinya udah banyak nih Bapak Ibu guru yang antusias sekali, kita bisa langsung, untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Kita akan memilih 3 penanya pertama. Boleh langsung dari Bapak Aprizal Effendi, boleh langsung. Ya, terima kasih Mbak Najwa. Ya, guru SMA Negeri 4 Lahat, Sumatera Selatan. Ya, ada 3 pertanyaan, boleh Mbak Najwa ya? Ya, pertama, berapa skor minimal yang harus didapat oleh setiap peserta didik agar bisa ikut di SNBP maupun SNBT? Berapa skor minimalnya? Yang kedua, bagaimana tips dan triks agar peserta didik sukses menjalani TKA itu? Dan yang ketiga, kapan kami beserta peserta didik bisa mencoba ayo coba TKA yang disampaikan Pak Hamandaru tadi. Demikian Mbak Najwa pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aprizal. Kalau saya boleh mengulangi pertanyaannya, yang pertama itu tentang skor minimal peserta didik untuk ikut SNBP. Yang kedua, bagaimana tips and trik agar sukses mengikuti TKA. Dan yang ketiga adalah kapan kami bisa mencoba ayo coba TKA. Mungkin kita langsung mempersilakan Pak Daru untuk menjawab pertanyaannya. Ya, setuju Mbak Najwa, biar saya nggak lupa. Kalau saya terlalu banyak pertanyaan dulu, saya lupa. Terima kasih Pak Aprizal atas pertanyaannya nih dari Sumatera Selatan ya. Alhamdulillah hadir ya. Terkait dengan skor minimal gitu ya, skor minimal. Tadi saya sudah sampaikan sekali lagi bahwa untuk yang namanya seleksi nasional, TKA ini hadir salah satunya yang sudah sepakat gitu ya dengan majelis rektor. Jadi kan kalau bicara perguruan tinggi itu ada hubungannya pasti dengan kumpulan rektor gitu ya. Sehingga kumpulan rektor ini dinaungi yang namanya majelis rektor perguruan tinggi atau kan MPRPTN. Terkait dengan ini kita sudah sepakat gitu ya, apapun hasil dari nanti pelaksanaannya, kita sepakat ini validator hasil rapor ya.
artinya validator ini Bapak Ibu tidak ada hubungannya dengan nilai rendah, nilai tinggi, berapa persentase dan sebagainya. Jadi kalau kita menganalogikannya itu adalah ketika kita janjian gitu ya dengan Bapak, saya berjanjian dengan Bapak, saya akan hadir pukul 7 gitu ya. Terus kalau seandainya saya hadirnya itu lebih dari pukul 7, katakanlah setengah 8, itu kan tingkat kevalidannya itu kan kecil gitu ya. Tingkat konfirmasinya sangat kecil. Kenapa? Karena di situ saya sudah tidak tepat gitu ya. Harusnya jam 7 saya datang setengah 8 seperti itu. Jadi yang menjadi bahwa hasil TKI sebagai validator. Kenapa? Ya tadi itu. Ya, kalau kita lihat tadi gambarnya, raport itu kan ya tadi adanya sedekah nilai, raportnya semua lebih cenderung di kanan semua, homogen, sehingga perguruan tinggi MRP ini atau panitia seleksinya itu bingung atau sulit untuk mana sih anak-anak yang memiliki kemampuan. Nanti gimana kalau seandainya TKA-nya itu rendah, itu seperti apa dibanding dengan raportnya, atau nilai TKA-nya lebih tinggi dari nilai raportnya. Ya, ini yang menjadi dasar nanti perguruan tinggi yang akan menilai akan hal tersebut. Terus juga SNBT. SNBT itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan TKA, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di SNBT tetap menggunakan tes, ya, tidak menggunakan TKA. Seperti itu. Terus juga tip and trick agar sukses. Tip and trick agar sukses, ya pasti Bapak Ibu biasa saja menyiapkan anak-anaknya seperti belajar biasa, tidak perlu lagi di seperti zaman-zaman UN dulu gitu ya. Ini sudah percuma ya. Kenapa? Karena memang soalnya berbeda sekali. Kalau UN dulu kan banyak soal hafalan, Bapak Ibu sudah dikasihkan kisi-kisi. Kalau sekarang kan bukan kisi-kisi ya Bapak Ibu, namanya kerangka asesmen. Jadi kalau berbedanya kerangka asesmen itu adalah tidak adanya bocoran soal berupa kisi-kisi yang indikator-indikator itu. Beda seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengedrill, ya dia tuh banyak hal yang harus di-drill gitu ya. Jadi kalau menurut saya, biasa saja anak-anak biar saja belajar sesuai dengan mata pelajarannya. Terus juga bisa mencoba yang namanya ayo coba TKA ya. Saran saya tidak perlu membeli buku ya, apapun yang ada di toko buku ya terkait dengan TKA ya, karena itu belum terjamin kualitas atau benar atau tidaknya soal-soal yang mereka buat ya. Bapak Ibu tinggal buka ayo coba TKA, dan kapan mulainya itu sekarang pun bisa. Ini sudah berjalan sejak tanggal 24 Agustus kemarin sudah kita buka aksesnya, dan sekarang ini sudah banyak ya yang mencobanya, udah hampir berapa, 1,5 juta kalau tidak salah dari statistik yang kita punya ya Bapak Ibu ya. Rata-rata seharinya sekitar 40-an ribu ya yang mencoba gitu ya. Jadi silakan Bapak Iris kalau bisa, itu ada SD SMA bisa mencoba, jadi biar tahu oh soal seperti ini, dan insya Allah akan kita selalu tambah soal-soalnya ya, tidak hanya seperti jumlahnya tidak sedikit itu ya, kita akan terus tambah agar dapat informasi lebih terkait dengan soal-soalnya. Saya kira itu Mbak Najwa jawabannya. Misalnya tadi dia linknya tadi udah di download. ambil Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Andaru atas jawabannya. Mungkin tanpa lama kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Tadi sudah ada Ibu Neng Ida Soniawati yang udah resen dari pertama. Boleh dipersilakan Ibu untuk bertanya. Terima kasih Mbak Najwa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, mungkin saya waktu itu memang masih ada sampai sekarang di grup kami pengajar, tapi saat ini sebagai pengawas KCD Wilayah 1 di Provinsi Jawa Barat. Dan kebetulan ini saya mungkin secara teknis ada beberapa pertanyaan dari sekolah binaan. Mudah-mudahan hadir di sini karena saya share juga di grup sekolah-sekolah binaan untuk hadir mengikuti kegiatan TK ini. Ketika ada satu kasus sudah memilih mapel pilihan, tapi ternyata tidak sesuai. Nah, ini teknisnya kan pendaftaran dari tanggal 24 sampai tanggal 5 Oktober. Kalau tidak salah Pak Andaru menyampaikan tanggal 5 Oktober itu masih. Teknisnya jika memang ada kekeliruan memilih ibaratnya jual mapel yang tidak menjadi pilihannya. Itu bagaimana memperbaikinya? Itu mungkin Pak Andaru. Terima kasih. Ya, langsung dijawab Mbak Najwa. Izin? Ya. Boleh Pak. Ya, terima kasih Ibu Neng Ida Soniawati ya Bu.
pertanyaannya bagus sekali ya. Betul Bu, bahwa sampai atau hingga tanggal 5 Oktober nanti ketika ada murid atau ada siswa itu mengalami mungkin perubahan, ingin melakukan perubahan mata pelajaran pilihan, betul masih bisa dan sangat memungkinkan bisa. Itu gimana caranya? Jadi kembali lagi ke operator untuk minta dicetakkan kembali. Ya, untuk minta dicetakkan kembali bukti atau form pendaftarannya, nanti sama mengisi lagi, ya mengisi lagi dengan memperbaiki mata pelajaran mana yang akan dia pilih, seperti itu. Jadi nanti datang lagi ke operator diisi kembali, nanti dicek ulang yang namanya kan ada DNS. Sekali lagi itu bisa dilihat nanti diparaf lagi, disesuaikan sudah sesuai atau belum. Kalau memang belum, masih pengen dirubah, caranya seperti itu dan seterusnya sampai tanggal 5 Oktober terakhir adalah tanggal itu, Mbak. Ya, terima kasih Pak Andaru. Ya. Oke, terima kasih Bu Ning Ida Soniawati atas pertanyaannya dan Pak Darul tentang jawabannya. Selanjutnya kita naik ke Bapak Abdul, boleh bertanya Pak? Baik, terima kasih Mbak Najwa. Mohon izin bertanya, ini agak terlambat saya mengikuti Zoom-nya ya. Untuk TKA terkait di jenjang sekolah dasar ini, untuk mekanisme dari hasil TKA itu untuk ke jenjang berikutnya, kan tahun-tahun sebelumnya dari SD ke SMP itu kan kita menggunakan SIDA Nira ya untuk di jalur prestasi. Nah, mekanisme perhitungan dari TKA ini seperti apa ya untuk di jenjangnya? Apakah nilainya berdasarkan atau ada persentase sendiri dari TKA? Nah, itu seperti apa? Terima kasih Mbak, mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Boleh dijawab Pak? Baik. Jadi gini Pak Ibu semua, terkait dengan seleksi ke jenjang berikutnya, SPMB, kalau kita sekarang ini namanya SPMB ya, di dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 di situ jelas banget ya bahwa jalur seleksi SPMB itu ada beberapa macam jalur. Ada jalurnya domisili, bahkan terkait dengan prestasi pun ada jalurnya lagi, yaitu yang menyelenggarakan pemerintah daerah dan ada yang menyelenggarakan pemerintah pusat. Nah, artinya kalau seandainya menggunakan TKA, nantinya ada kemungkinan akan digunakan sepenuhnya yang sudah keluar. Jadi dibandingkan dengan anak-anak lain jalur prestasi yang menggunakan hasil TKA. Jadi itu akan dibandingkan di situ. Sekarang ini tadi ya sudah sampaikan, ini terstandar. Jadi ketika ada anak dari sekolah A gitu ya, memiliki nilai 80 dengan sekolah B yang memiliki nilai 85, kalau dibandingkan itu akan otomatis mudah untuk dibandingkan karena tadi terstandar tadi. Jadi ini langsung dibandingkan begitu saja. Jadi nanti menunggu saja Pak. Biasanya kan kalau terkait dengan SPMB itu kan ada perubahan-perubahan regulasi. Nah, ada kemungkinan nanti SPMB regulasi berikutnya itu akan diubah dengan adanya kehadiran TKA. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita mau ke kolom komentar dulu ya, Pak Daru. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Karena dari tadi di kolom komentar juga banyak yang bertanya gitu. Jadi pertanyaan pertama ini dari Bapak Ridwan dari SMA 1 Tommy Parimo. Pertanyaannya adalah, pelaksanaannya dilaksanakan melalui gadget, soalnya masih banyak sekolah yang belum memiliki infrastruktur PC memadai, jaringan internet yang kurang memadai. Boleh dijawab dulu, Pak? Sekolah tadi minta maaf. Iya, Bapak Ibu, terkait dengan perangkat, memang ini sudah kita atur ya di dalam
pedoman atau Kepmendikdasmen ya nomor 95 bahwa perangkat yang digunakan adalah komputer, ya, tidak bisa menggunakan yang lain. Kenapa? Karena adalah tes terstandar, ya. Jadi namanya tes standar itu tidak bisa merugikan atau menguntungkan pihak lain, ya, merugikan atau menguntungkan pihak lain. Maksudnya apa? Jadi kita menggunakan standar yang baku, ya. Standar baku apa? Kalau orang menggunakan terus ya gak sesuai, ya, dan juga melihatnya enak, dan lain sebagainya, sehingga tidak merugikan ketika ada anak yang gambarnya kecil, men-scrollnya susah dan lain sebagainya, ya. Itu yang pertama, standarnya. Standar ini menjadi penting. Kedua, bahwa gadget ini kan sebenarnya alat untuk komunikasi yang setiap saat itu pasti akan banyak sekali gangguan-gangguan. Dalam hal ini misalnya ada WhatsApp, misalnya ini menyulitkan ketika ada anak gitu ya sedang mentes terus tiba-tiba keluar WhatsApp tiba-tiba atau ada yang lain-lainnya. Di satu sisi secara keamanan juga nggak bagus, di sisi lain pasti akan mengganggu konsentrasi dari si anak. Itu yang kita hindari terkait dengan gadget. Jadi pembunuhan gadget kita tidak gunakan seperti itu jawabannya. Jadi kalau seandainya bagaimana sebenarnya kalau kita hitung Bapak Ibu semua ya yang hadir di sini, satu anak itu hanya 1 hari gitu ya. Tadi saya sampai mengatakan bahwa berapa jumlahnya, katakanlah di sekolah ada berapa, katakanlah 54 anak misalnya, katakanlah berapa jumlah komputer yang harus disiapkan, tinggal 54 anak dibagi aja 18. Ini kalau SD SMP ya, dibagi aja 18 berapa, cuma 3 komputer. Seperti itu. Ini kurang lebih ya, kita bicara kurang lebih. Kalau dia mengikutinya terus, kayak saya cuma punya 3 komputer, maka punya anak berapa? 54 anak, maka ya udah, sesi pertama 3 anak, sesi 2 3 anak, sesi 3 3 anak. Besok kembali lagi, ini udah 9 anak. Besok ya 9 anak yang baru lagi, 3 3 3. Begitu terus sampai hari ke-6. Ya, sampai hari ke-6 semua anak bisa tes hanya dengan 3 komputer mewakili 54. Saya yakin karena ini ANBK juga menggunakan ini, kalau tidak bisa juga kita solusinya adalah dengan resource sharing. Resource sharing itu bisa meminjam, ya tadi cuma 3 gitu ya. Meminjam kemana? Meminjam ke sekolah lain, ya, atau menumpang di tempat lain. Seperti itu. Jadi resource sharingnya adalah seperti itu. Jadi mungkin menggunakan komputer itu bisa dari punya orang tua atau punya guru, ya, itu bisa dipinjamkan. Jadi contohnya seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi saya yakin insya Allah tidak ada masalah terkait dengan perangkat. Jadi ini kita lagi coba mendata perangkat TIK yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Daru atas jawabannya. Semoga penjelasan dari Pak Daru bisa memenuhi penasaran dan pertanyaan dari Bapak Ridwan ya. Untuk selanjutnya kita ada pertanyaan dari Ibu Endah Larasati dari SD Metodis Immanuel BDL. Pertanyaannya adalah izin bertanya, apakah ada buku HET materi TKA dari kementerian yang bisa dibiayai BOS? Itu Pak pertanyaannya. Monggo dijawab. Maaf, HET itu apa ya? Harga Bentar, Pak. Harga eceran tertinggi. Ya terkait dengan apa nih? Terkait dengan TKA ya? Iya Pak, jadi apakah ada buku yang Ya, jadi gini ya Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu nggak usah mengeluarkan uang ya untuk anak-anaknya. Bapak Ibu tinggal mendownload saja rangka asesmen, di dalamnya sudah ada jelas banget. Bapak Ibu tinggal duduk bareng. Bapak Ibu kan di sini pasti punya MGMP ya. Pasti ada MGMP di sini ya. Bapak Ibu duduk bareng, semua MGMP kumpul gitu ya. Mata pelajaran sama-sama membahas yang namanya kerangka asesmen. Apa sih yang ada dikeluarkan, contoh soalnya seperti apa. Ya, nanti Bapak Ibu membuka Ayo Coba TKA, di situ tahu oh soal-soalnya begini. Sehingga ini menjadi jelas Bapak Ibu akan tercerahkan terkait dengan, jadi nggak perlu lagi atau membeli buku atau lain sebagainya gitu ya, apalagi harus mengeluarkan atau orang tua harus ditarikin biaya. Benar-benar ini adalah gratis, tidak perlu ada biaya sama sekali ya.
tinggal pakai saja. Yang sudah ada pakai saja dulu Bapak Ibu ya. Kalau perlu dibahas bareng sama MGMP, saya yakin ini jauh lebih baik seperti itu. Itu saja Mbak. Baik, terima kasih Pak Daru atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Alexius Eko Sabubun. Pertanyaan adalah, mohon pencerahannya Pak, untuk siswa yang sudah lulus tahun lalu dan mau kuliah tahun depan, saat ini sedang istirahat, apakah harus mendaftar ke sekolahnya dan wajib mengikuti TKA? Ini untuk anak SMP atau SMA ke ini ya Mbak? Ya. Sepertinya untuk SMA Pak. Oke. Jadi dia misalnya seandainya dia sudah lulus SMA dan dia tidak ikut TKA ya, pasti belum ada TKA ya tahun lalu ya, sehingga sekarang ini dia udah lulus, dia mau mengikuti TKA atau dia mau ke kuliah seperti itu. Apakah bisa? Yang pasti SNBP itu hanya berlaku di tahun berjalan. Ketika tahun berjalan itulah SNBP itu bisa daftar. Jadi misalnya saya punya anak kelas 12, maka anak saya yang kelas 12 itu kalau mendaftar SNBP maka itu bisa menggunakan TKA sebagai validator rapor. Jadi ada pertanyaan hanya 1 tahun berjalan saja. Itu terkait dengan SNBP. Tapi ketika ada sebenarnya jalur-jalur lain itu banyak. Ada SNBT, ada jalur mandiri gitu ya. Mandiri tes ada, mandiri menggunakan raport ada. Kalau menggunakan tes perguruan tinggi itu sebenarnya ketika KA ini sebenarnya masih bisa ya. SNBP udah pasti nggak bisa. Kenapa? Ya karena memang nggak mungkin anak yang kemarin sudah lulus karena ikut SNBP udah tidak bisa. Jadi TKA ini baru dipakai di tahun ini. Seperti itu Mbak jawabannya. Oke, siap Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mengingat waktunya, kita akan langsung ke 2 penanya terakhir yang udah resen dari tadi. Boleh silakan Ibu Suci? Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Suci dari Bandung, dari GKK Indonesia. Izin bertanya Bapak, sebelumnya saya mengapresiasi sekali dengan adanya penjelasan dari Pak Handaru yang mana sudah menjawab kecil. Lalu apakah terdengar? Ya, terdengar. Ada sebagian yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana jika hasil TKA atau hasil validasi TKA dengan nilai raport itu tidak sesuai secara terus-menerus, misalnya dalam jangka waktu beberapa tahun, apakah ada istilahnya kayak ada blacklist tertentu atau ada hal-hal yang tidak mengenakan untuk sekolah tersebut, atau ada hal yang bisa menjadi nilai negatif itu untuk sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan siswa khusus? Apakah mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti TKA dengan soal khusus juga? Kemudian selanjutnya, apakah ada komposisi soal antara soal-soal HOTS dan soal LOTS pada materi khususnya minat seperti kimia yang saya ampu. Nah, sama terakhir Bapak, mohon maaf agak banyak, dari hasil yang didapatkan TK itu berdasarkan yang Bapak paparkan itu sekitar bulan Januari. Apakah yang didapatkan oleh siswa ataupun sekolah juga di bulan yang sama? Terus apakah bisa dipastikan tanggalnya dan apakah dari hal yang didapatkan itu bisa menjadi dasar sekolah untuk mendaftarkan siswa-siswi eligible untuk SNBP. Terima kasih banyak, Bapak. Iya, bisa langsung saya jawab ya Mbak. Boleh Pak. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama nih, terima kasih Bu Suci ya dari Bandung terkait dengan beberapa pertanyaan. Ya, terkait dengan seandainya ada satuan pendidikan itu nilai TKA dibandingkan dengan nilai raportnya atau sebagai validatornya itu meleset terus gitu ya. Tadi janjian jam 7 ternyata datang setengah 8. Tahun depan
jaga jam 7, datangnya mungkin jam 9 gitu. Dan seterusnya. Apakah akan di blacklist hal tersebut gitu ya? Jawabannya sebenarnya untuk masalah blacklist atau tidak blacklist itu kembali lagi nanti ke perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah MRPTNI atau panitia seleksi nasionalnya perguruan tinggi ya, yang kendalikan. Cuman akan menjadi catatan mungkin ya Bu ya, kalau udah beberapa tahun itu melesetnya itu jauh gitu ya, mungkin kalau melesetnya nggak terlalu jauh, bahkan mungkin malah terlalu jauh gitu ya. Sebenarnya dengan hadirnya TKA ini harapannya itu memberikan hasilnya itu tidak apa ya, memberikan hasilnya itu sesuai gitu ya, harus sesuai dengan kemampuan si anak gitu ya. Ada beberapa sekolah ya Bu ya yang ada di Indonesia ini memberikan nilainya itu cukup sesuai gitu ya, sesuai dengan memang kemampuan anak. Kalau memang itu sesuai kan sebenarnya juga pasti semuanya akan sama gitu ya, semuanya akan sama. Dan dengan adanya hasil TKA ini adalah sebagai validasinya apakah benar dan akan menjadi adil jika ada sekolah yang memang memberikan hasilnya itu sesuai gitu ya, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang memberikan hasilnya tinggi. Kami sudah melakukan kajian Bu dengan anak-anak sekolah yang dia memberikan hasil raport gitu ya, memberikan hasil raport kepada kami, kepada panitia seleksi gitu ya, dibandingkan dengan nilai asesmen nasional individunya. Apa yang terjadi ya Bapak Ibu, ternyata ya banyak sekali sekolah-sekolah yang memiliki raportnya itu tinggi gitu ya, cukup tinggi gitu ya, mereka diterima gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat hasil asesmen nasionalnya itu, individunya, kan kita punya data itu ya, itu di bawah gitu. Dan itu sangat merugikan kalau menurut kami. Seperti itu. Dan menurut perguruan tinggi juga sangat merugikan. Nah, makanya oleh karena itu ini dibutuhkan, mereka membutuhkan harus ada alat ukur lain yang bisa menjadikan validasi seperti itu. Itu yang kita butuhkan. Jadi sebenarnya ini menjadi catatan saja bahwa kalau seandainya meleset yang terlalu jauh ya tolonglah disesuaikan. Oleh karena itu kan sekarang ada namanya e-raport ya Bapak Ibu untuk memperbaiki yang tadi itu ya, agar supaya jangan ada versi-versi raport untuk SNP, untuk raport untuk sekolah kedinasan, versi raport sekolah kedinasan dan versi-versi yang lain. Ini yang mau kita hindari ya dengan adanya e-raport nantinya. Terus juga bagaimana dengan siswa khusus ya, khususnya maksudnya mungkin yang disabilitas ya, mungkin punya apa namanya abilitas ya. Iya, untuk anak-anak yang punya atau punya berkebutuhan khusus atau disabilitas, maka yang kita sesuaikan soalnya untuk tahun ini itu baru yang anak berkebutuhan khusus netra ya, yang punya berkebutuhan khusus netra, artinya mereka tidak perlu ada pendamping, jadi mereka tinggal menggunakan aplikasi namanya screen reader ya, itu tinggal nanti soalnya akan menyesuaikan dan lain sebagainya. Nah, untuk anak disabilitas lain yang penting dia tidak punya hambatan intelektual ini dikali dengan IQ ya Bapak Ibu ya, IQ-nya berapa, kalau tidak salah kalau IQ-nya itu di bawah 50 itu udah di bawah memiliki hambatan intelektual ya, maka ya kami di tahun ini belum menyediakan soal yang disesuaikan dengan misalnya tuna rungu, tuna wira dan sebagainya. Jadi ini kita baru tunanetra yang kita apa namanya fasilitasi ya untuk yang khusus tadi ya. Jadi soalnya juga kita sesuaikan. Terus juga komposisinya ada komposisi soal HOTS atau LOTS. Nah ini menjadi penting Bapak Ibu ya, bahwa memang soal-soal yang berbeda dengan soal UN ya, bahwa kalau soal UN kan banyak kan hafalannya, kalau soal ini itu lebih banyak logikanya, lebih banyak apa namanya troubleshooting, jadi pemecahan masalah, terus juga ada soal-soal yang berpikir kreatif gitu, kritis gitu, ya. Itu ada hubungannya sama HOTS ya, dan pastinya juga tidak semuanya soal HOTS itu apa namanya ada gitu ya, pasti ada soal-soal yang juga mudah, tapi pastinya ini soal-soal yang kalau Bapak Ibu membaca kerangka asesmen nanti harapannya setelah Bapak Ibu mengikuti ini kalau langsung download itu kerangka asesmen atau membuka ya pusmendik.kemendikdasmen.go.id/TKA, di situ ada kerangka asesmen, Bapak Ibu bisa membaca itu ya. Di situ ada soal-soal tentang keseharian, jadi bukan soal-soal yang benar-benar
abstrak tidak gitu ya. Jadi bisa sesuaikan dengan keseharian dan lain sebagainya. Pokoknya menarik kalau Ibu Bapak sudah membaca kerangka assessment yang sudah dibuat oleh tim Pusmendik gitu ya terkait dengan penulisan soal. Jadi nanti baca saja. Ada berapa komposisi yang host, ada berapa yang lots dan lain sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri gitu ya untuk bisa mengukur sendiri. Terus juga yang terkait dengan terakhir untuk hasil dari TKA itu Januari. Ya, kalau hasilnya TKA di Januari, apakah semuanya? Iya, sama. Kapan tepatnya? Kurang lebih sekitar di awal Januari. Saya nyebutnya begitu. Awal Januari berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Itu kemungkinan itu ya. Terkait dengan tanggal keluarnya kapan. Nah, terkait dengan kalau ada anak itu sudah mendaftar SNBP dan dia eligible, maka hasil langsung ditarik oleh oleh panitia, langsung ditolaknya oleh panitia seleksi. Nah, terkait dengan eligible ini bukan dari TKA Bapak Ibu semua. Jadi eligible itu dari satuan pendidikannya melalui nilai raport. Nah, nilai raport sebenarnya pun bisa berapa kuota itu kan dikaitkan sekolah ya, maksimal itu 40 sampai 45% kuota maksimal ya, saya nyebutnya maksimal. Sekali lagi disesuaikan dari sekolah. Anak-anak sudah bisa diurut nih Bapak Ibu dari semester 1 sampai semester 4 lah minimal. Di semester 5 kan biasanya berubah juga nggak terlalu tinggi. Itu udah bisa diukur eligible. Nanti ketika udah eligible sudah diukur, baru anak-anak bisa memilih tuh mana mata pelajaran pilihan disesuaikan dengan raportnya dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak itu sudah tertentu dengan eligible-nya, sekali lagi eligible bukan dari TKA, eligible itu dari raport. Sama ya, eligible itu dari raport. TKA dia validator. Seperti itu Bu Suci yang bisa saya jelaskan. Baik Bapak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak dari penjelasannya dan terima kasih Bu Suci atas pertanyaannya. Terakhir kita ke Ibu Iriani untuk pertanyaan pada acara hari ini. Terakhir, boleh silakan Ibu Iriani. Terima kasih untuk kesempatannya Mbak Najwa. Izin saya tidak menyalakan kamera karena jaringan di tempat kami agak kurang stabil. Salam kenal, saya Iriani dari SMA Negeri 2 Kota Ternate. Kebetulan saya merupakan salah satu ketua dari komunitas kami pengajar untuk wilayah Maluku Utara. Izin bertanya Bapak, ini sebenarnya melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Kalau saya mungkin mewakili kami dari wilayah timur, saya punya 3 pertanyaan buat Bapak. Yang pertama, bagaimana pemerintah menjamin keterjangkauan pelaksanaan TKA di daerah 3T yang seperti kita ketahui bahwa untuk akses infrastruktur maupun akses internet itu merupakan masalah yang sangat sangat mendasar bagi kami. Seperti kita ketahui juga bahwa untuk saat ini kalau pelaksanaan TKA itu dilaksanakan di bulan November, berarti waktunya kan tidak terlalu lama. Nah, biasanya itu untuk ujian waktu zaman dulu ya Mbak Najwa, biasanya tuh siswa-siswa tersebut dari satu sekolah asal dari daerah 3 itu dibawa ke kota Mbak Najwa untuk mengikuti ujian. Nah, itu naik perahu dan tiba-tiba itu mereka tenggelam karena musim ombak gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa membuat semacam jaminan bahwa anak-anak yang akan mengikuti ujian ini diberi hak yang sama dengan anak-anak yang memiliki fasilitas yang baik di kota, dan apakah ada kebijakan afirmasi khusus bagi daerah-daerah tersebut agar mereka tetap adil dan tidak merugikan mereka dibanding yang peserta di daerah-daerah yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Kemudian yang kedua, tadi saya mendengar juga bahwa nanti ada pelatihan bagi guru yang mungkin diawali oleh kebijakan pemerintah daerah untuk melatih, memfasilitasi mereka membuat semacam pengantar sebelum siswa-siswa tadi akan mengikuti ujian secara langsung. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru atau teknisi sekolah dalam hal ini di daerah 3, saya bicara di daerah 3T ya Bapak Ibu. Di daerah 3T itu biasanya yang paling berperan penting itu adalah operator sekolah. Nah, kalau
kendala kami di wilayah timur itu sebagian besar guru itu masih belum terlalu melek untuk digital, untuk pemanfaatan komputer itu sendiri. Dan cerita tentang pendaftaran tadi, jika sampai tanggal hari hanya itu mereka tidak bisa difasilitasi untuk mendaftar, otomatis Bapak Ibu operator sekolah ini memiliki peran yang sangat penting. Nah, bagaimana mekanisme untuk para operator sekolah ini yang akan memegang peranan penting untuk mendaftarkan kembali siswa-siswanya? Apakah itu dibolehkan? Karena tadi kalau saya dengar siswanya itu sendiri yang harus mendaftar secara langsung, dia yang memilih. Mohon pencerahannya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya jawab aja ya, Mbak Dea. Pak Deru, silakan. Bu Irini ini mewakili daerah yang 3T ya, terkait dengan infra tadi ya. Terus yang kedua terkait dengan sumber daya manusianya ya, yang belum melek teknologi atau melek digital. Ya, terkait dengan infra, ya memang ini menjadi PR kita bersama ya, bahwa kita juga kepengen tahu gitu ya, sebenarnya daerah-daerah itu seberapa besar jumlah infrastruktur yang dimiliki oleh daerah dibanding peserta nanti yang akan mengikuti. Kita sekarang ini sedang berusaha semaksimal mungkin mengerahkan teman-teman yang ada di daerah. Dalam hal ini adalah tim teknis yang membantu kita terkait dengan asesmen skala nasional, AN, asesmen nasional, dan juga ABM, asesmen bakat minat ya, yang selalu membantu kami dari Maluku juga termasuk juga di Papua, termasuk juga di daerah-daerah yang memang NTT ya, Nusa Tenggara Timur gitu ya, yang kita tahu bahwa peserta dari 3T itu cukup banyak. Jadi harapan kami adalah berkoordinasi lebih besar guru atau proktor atau operator lah ya, itu kepada tim teknis. Kami juga terus mengejar ke tim teknis agar supaya satuan pendidikan itu bisa menyegerakan dalam sekolah tersebut, sehingga kami tahu petanya seperti apa. Jadi kalau cuma cerita-cerita gitu 3T, kami paham gitu bahwa saya 3T itu seperti itu gitu. Cuman kalau seandainya tidak disegerakan pengisian pendataan TIK, bagaimana kami dari pusat bisa tahu kondisi yang sebenarnya yang ada di lapangan dalam hal ini ya. Ini kita juga lagi mengerahkan Ibu terkait dengan pendataan dari TIK ini. Harapan kami ya sebelum tanggal 5 ya, pendataan TIK, pendataan infrastruktur ini juga bisa cepat selesai. Sehingga kita bisa tahu nih, kita bisa langsung memitigasi nih untuk daerah-daerah mana yang kira-kira butuh perlakuan khusus atau treatment tertentu untuk daerah-daerah 3T. Nah, kita akan mencoba untuk mitigasi. Jadi harapan saya adalah operator sekolah itu aktif. Baik dia bisa bertanya ke tim teknis, kami juga akan mencoba mendorong ke tim teknis yang ada di provinsi untuk mendata. Sekali lagi mendata, tapi kalau tidak ada aktif juga dari satuan pendidikan, ini juga nggak bisa apa-apa sama tim teknis. Karena tim teknis ini kan adanya di provinsi, dia bekerja sama di cabang dinas, mungkin nanti bekerja sama dengan tim teknis yang ada di kabupaten kota, itu hanya bisa sampai seperti itu, tidak bisa langsung ke satuan pendidikan, apalagi kami pusat. Jadi kami tahunya bagaimana di aplikasi kami bisa mendata semua. Seperti itu. Jadi harapannya seperti itu Bu, tolong dikerahkan satuan pendidikan yang memang mereka merasa bahwa tadi harus pindah dengan menggunakan kapal laut dan lain sebagainya. Kami paham betul seperti itu. Karena kami juga selalu dapat gambaran, selalu dapat informasi dari daerah terkait dengan itu. Jadi harapan kami juga dari pusat agar kami bisa memitigasi permasalahannya, maka segeralah operator itu mengisi kelengkapan atau pendataan dari infrastruktur agar kami paham, sehingga nanti ada mitigasi dari kami terkait dengan daerah-daerah 3T. Terus juga terkait dengan guru ya, atau operator yang dia secara tidak bisa sampai tanggal 5 itu mendaftarkan ya, Ibu. Jadi kami ya tadi itu sekali lagi yang bisa kami lakukan adalah kami meminta bantuan tim teknis yang ada di
seluruh provinsi ya nanti dibantu oleh UPT dalam hal ini adalah BPMP, BBPMP, termasuk juga di vokasi ya. Selain tadi pendataan, kita juga melakukan menjemput bola agar supaya satuan pendidikan ini ayo segera mendaftarkan anak-anaknya ya. Kami pengen tahu masalahnya apa di lapangan dan lain sebagainya. Apakah tadi kurang informasi, sulit informasi dan lain sebagainya. Ini kami mencari itu semua ya. Jadi mudah-mudahan ya tadi itu sekolah-sekolah yang tidak terjangkau ini agar segera langsung bisa didatangi atau paling tidak di harapan kami ya teman-teman tim di sini bisa ke daerah ke sekolah-sekolah gitu ya, untuk bisa melihat kondisi dan lain sebagainya. Harapannya ya semua itu bisa ikut Ibu. Kita berusaha semua termasuk juga bantuan Ibu juga ya, bantuan Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebagai corong kami, sebagai informasi yang ada di daerah agar supaya informasi yang sudah kami sampaikan di sini pada malam hari ini, terutama masalah pendataan ini, kami sangat berharap banget. Kami tahu itu karena kami dapat info gitu, kami dapat data. Ya, kalau kami nggak dapat data dari sekolah atau pendidikan ke dalam aplikasi kami nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, informan-informan kami, agen-agen kami ada di daerah, meminta bantuan, tolong dengan sangat bahwa bantu kami gitu ya, agar supaya anak-anak yang ada di daerah ini tidak merasa bahwa kami tidak bisa daftar gitu ya, ya karena ini kemampuan kami. Ayo kita sama-sama bergerak bersama gitu ya, agar supaya pendidikan Indonesia ini maju. Saya kira itu Mbak Najwa, Bu Iriani yang bisa saya jawab. Terima kasih Bapak. Instruksi Mbak Najwa. Oh iya Pak, kenapa Pak? Iya, saya mungkin mohon waktunya untuk yang ini berkhusus aja. Karena teman-teman dari gimana Pak? Oke Pak. Iya, terima kasih banyak. Iya, selamat malam Mbak Najwa dan pemateri. Terhormat sekali, saya rasanya perkenalkan diri dulu. Saya Agus Diana Putra Atmaja, salah satu guru SLB di SLB Negeri 1 Denpasar yang membidangi sekolah khusus di bidang tunanetra. Nah, saya juga adalah seorang guru yang menyandang disabilitas tunanetra, begitu Bapak Ibu. Yang ingin saya usulkan di sini, tadi saya menyimak bahwa di TKA ini ada dikhususkan untuk siswa berkebutuhan khusus tunanetra sudah bisa mengerjakan soal-soal TKA ini menggunakan laptop secara mandiri tanpa adanya pendampingan. Nah, di sini saya hanya ingin mengusulkan saja karena tidak semua siswa tunanetra ini di daerah, termasuk di sekolah saya, tidak semuanya bisa menguasai penggunaan laptop secara mandiri, apalagi di tingkat SD dan tingkat SMP. Mungkin bisa dikaji ulang di nasional mungkin agar bisa nantinya para siswa tunanetra ini yang mempunyai kompetensi yang baik, yang harusnya bisa mengerjakan soal-soal, namun dituntut menggunakan laptop atau perangkat komputer secara mandiri, namun mereka tidak bisa. Jadi mungkin bisa dibijaksanai, mungkin menggunakan pendamping awas atau gurunya ikut mendampingi untuk mengeklik soal-soalnya saja dan siswanya yang menjawab, karena tidak semua siswa tunanetra yang ada di sini fasih menggunakan laptop ataupun komputer. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin usulan ya. Nanti usulan Bapak kita coba tampung ya Pak.
khususnya tadi yang untuk siswa yang SD dan SMP ya, walaupun sudah kita berikan screen reader, namun ternyata masih kemungkinan di daerah-daerah itu penggunaan komputer atau penggunaan aplikasi screen reader yang belum familiar atau belum pernah mencoba itu. Nanti kita coba lihat sambil kita coba telaah ya Bapak. Tapi pastinya untuk yang tunanetra gitu ya dengan keterbatasan kita menggunakan aturannya untuk yang SMA ini kan aturannya itu adalah aturan perguruan tinggi di mana perguruan tinggi itu mengharuskan adanya tidak pendamping gitu ya, tidak hanya pendamping dan harus mandiri, maka untuk yang SMA ini kelihatannya harus menggunakan screen reader Pak. Tapi kalau untuk yang SD SMP nanti kita menjadi pertimbangan ya Bapak ya untuk yang tunanetra ini apakah tetap harus ada pendamping atau tidaknya. Terima kasih Pak Agus atas masukannya. Itu jawabannya. Mungkin itu aja sesi kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada semua peserta yang udah aktif bertanya. Untuk menutup sesi kali ini, saya akan membacakan pantun. Pergi ke ladang menanam padi. Pulang petang membawa hasilnya. TK hadir jadi sarana murni untuk tingkatkan mutu pendidikan bersama. Oke, saya Najwa Irza selaku pembawa acara sosialisasi malam ini pamit undur diri. Semoga materi yang disampaikan hari ini membawa berkah dan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.